Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, anak-anak? Baik. Oke, siap? Siap. Siap, oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Siapa yang mau bersedia untuk memimpin doa ke depan? Boleh, siapa? Lili boleh? Teman-teman, sebelum kita belajar, kita membaca doa terlebih dahulu. Doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lili, silakan duduk kembali. Oke, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, kita sebelum belajar akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Indonesia tanah airku,
pembelajaran hari ini ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang KAA. Dan Ibu juga sudah menyampaikan pembelajaran KAA ini tentang apa? Berpikir komputasional di dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang masih ingat apa yang maksud dengan berpikir komputasional? Ada? Apa? Silakan buka bukunya. Kalau ada yang ingat, silakan. Apa itu berpikir komputasional? Apa? Apa berpikir komputasional? Proses berpikir secara logis dan sistematis untuk memecahkan masalah sehari-hari seperti komputer. Oke. Proses berpikir secara otomatis untuk memecah dan logis untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari seperti prinsip komputer. Nah, anak-anak sekalian, barangkali kalian akan memikirkan bahwa pembelajaran ini sangat sulit, Bu. Harus berpikir seperti komputer. Tidak, anak-anak sekalian. Ibu akan tanya, kalian pernah tidak, nak, memasak mie atau membantu orang tuanya di rumah memasak mie instan? Ya, memasak mie instan. Ya, pernah ya? Pernah memasak mie instan. Coba, siapa yang bisa memasak mie instan? Siapa yang bisa? Coba, siapa yang bisa memasak mie instan di rumah? Siapa? Coba jelaskan, nah, apa saja yang harus dipersiapkan? Apa? Air. Terus apa lagi? Apa? Wajan. Terus apa lagi? Minyak. Apa lagi? Nah, terus yang pertama terakhir harus apa? Piringnya. Oke. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, sebelum lanjut, kita akan melakukan icebreaking dulu. Jangan tegang dulu. Coba tepuk pagi, siang, malam. Iya, masih belum ada yang basa-basi. Kalau kata ibu, kalau malam jangan seperti ini ya. Pagi, siang, malam. Oke, terima kasih ya. Nah, lanjut. Sebelum itu, ibu ada PPT yang akan ibu jelaskan dengan kalian tentang berpikir komputasional tadi sebagai dasar coding untuk kecerdasan artifisial. Nah, ini ibu ada PPT, ibu akan jelaskan secara singkat. Ibu akan jelaskan apa sih ibu untuk lebih mendalamnya. Ibu akan jelaskan berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional adalah proses berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah yang dapat dilakukan oleh manusia maupun komputer. Konsep ini tidak dapat digunakan dalam pemrograman, tapi juga dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak sekalian, pasti kalian berpikir, Bu, pakai komputer belajar ini tidak, nah, bisa dikaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Contohnya tadi, ibu memecahkan masalah secara logis. Cara memasak mie itu, langkah-langkahnya seperti apa? Nah, kita harus dituntut dengan berpikir komputasional ya. Nih lagi yang selanjutnya, tujuan berpikir komputasional mampu memecahkan masalah kompleks dengan cara terstruktur ya, membentuk pola pikir kreatif dalam menyelesaikan masalah, menyusun solusi yang efisien dan dioptimalisasi ya. Bu, bagaimana mampu memecahkan masalah secara kompleks dengan cara terstruktur? Contohnya seperti tadi, nak, misalnya di buku itu, kita kan di buku, coba lihat di buku. Nah, buka halaman 4 ya, halaman 4 ya. Nah,
Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat dinas, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasang dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Nah, jadi itulah contoh dari empat prinsip berpikir komputasional. Yang pertama tadi apa? Ada apa saja, Nak? Dekomposisi, memecahkan masalah, terus mengenali pola, terus terus apa lagi? Terakhir algoritma.
Tadi katanya kita harus berpikir. Nah, dia memisahkan baju ayah, yang mana baju ibu, yang mana baju adik, dan mana yang baju itu sudah menerapkan cara pola berpikir komputasi. Karena kita itu tidak sadar saja nah bahwa kita selama ini sudah menggunakan pola pikir itu, pola pikir komputasional. Banyak yang hal-hal lainnya tadi. Seperti misalnya kalau ketika kalian ketika kalian tersesat di jalan, apa yang kalian lakukan? Apa yang kira-kira kalian lakukan? Apa dulu yang paling cepat selama saya tersesat di jalan? Untuk menggunakan teknologi apa? Membuka apa? Buka HP, apa? Google Map. Oke, betul ya. Nah, jadi Ibu harap setelah kalian mendengarkan penjelasan dari PPT Ibu tadi, terus mendengarkan langsung dari video ya, dari video yang Ibu sajikan, Ibu akan membuat kelompok biar kalian lebih paham mengenai cara berpikir komputasional. Ibu akan membagi kelompok menjadi 3. Nah, yang mana kelompok 1? Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, dari kelompok ini nanti ada kalian harus bekerja sama. Itu akan membagikan LKPD-nya, lembar kerja peserta didik ya. Ada 3 kelompok ya. Ibu akan membagikan. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. 2 ya, ada 2. Setiap kelompok ada 2 ada 2 LKPD yang berbeda. Kelompok 1 membahas tentang apa? Langkah-langkah mencuci tangan. Dan ini sendiri nanti untuk ya. Ini dia yang mana yang mau kalian pakai. Ini aja boleh. Ini aja nanti dipotong ini aja ya. Nah, anak-anak sekalian, yang kelompok 1 kebagian tugas apa? Cara mencuci tangan. Oke, akan Ibu jelaskan cara mencuci tangan. Nah, di sini ada kolom-kolomnya dan ada langkah-langkahnya. Bisa kalian lihat gambarnya. Apa pola gambarnya? Pola gambar itu menunjukkan apa? Jadi kalian harus melihat pola gambar untuk menentukan isinya. Dan ini ada langkah-langkah sikat gigi. Kalian di sini diperintahkan potonglah langkah-langkah sikat gigi ini untuk lihat gigi ini ke bagian-bagian kotak-kotak ini. Jadi kalian potong dan kalian tempelkan ke sini nanti ketika saatnya akan presentasi ke depan ya. Yang ada yang tadi ya. Tuh ya. Bisa dipahami ya. Kelompok apa? Ini
Ayo potong yang ini aja. Tuh. Nah, potong yang ini, tempel sini ya. Nanti akan dipresentasikan ke depan. Ya? Akan dipresentasikan ke depan. Ini. Boleh kamu nanti giliran itu ya. Nanti kan kamu ada dua ya. Potong yang itu taruh di situ. Atau yang ini potong taruh sini ya. Nah ini pedomannya. Paham? Nah, Rasya boleh bantu, jangan ini aja. Boleh bantu temannya. Boleh bantu temannya. Nah, ini boleh. Jangan cek ini, boleh dekat ya, dekat. Nah, boleh. Jangan takut ya. Bisa nggak pakai kancing? Ya lah, nunggu temannya aja. Kamu potonglah cepet-cepet, jangan pelan-pelan yang ini. Cepat-cepat, potong cepat. Potonglah, lihat instruksinya ya. Mana? Apa? Kartu. Nah, kamu pakai kartu bisa ya, tidak apa-apa. Ya, sekarang pakai kartu ya. Nah, sampai potong. Kamu potongnya warna atau yang ini aja? Potong yang ini atau warna pada sini ya? Ini presentasikan ke depan nih. Ini itu ada ya. Jadi kalian bisa lihat ada tempel ya. Sesuai dengan instruksi yang ada di tadi ya. Ya. Yang langkah pertamanya yang mana sesuai dengan ini ya. Yang pertama apa ya? Ya. Tempel ini. Nih. Tempel di mana? Nih, ada yang bagian nempel nih, ada yang bagian nempel dikit-dikit deh, jangan banyaknya. Nah, kayak ini tempel dikit. Nah, dikit kayak gitu. Nah. Iya kan itu kan ditempel di sini. Iya, ya. Nih lagi kasih ya. Sudah? Nah ini, awas kalau terkoyak pelan-pelan saja. Nah, Rasya yang bagian tetap awas kalau hilang ya, jangan sampai hilang ya. Nanti ya salah sudah di kelas. Nah ini awas sudah. Yang mana urutannya? Yang mana urutannya? Perhatikan yang ini urutannya yang mana? Yang ini yang mana? Ini apa? Ini. Tetap. Ini ada. Nah. Ini yang bagian mana? Lihat. Nah, taruh situ. Oke. Sesuai dengan yang tadi ya, berpikir secara
Bisa guntingnya selesai? Kalau kelompoknya sudah selesai, ada ya kelompoknya sudah selesai. Sudah guntingnya? Sedikit lagi ya. Cepat jangan. Dikit-dikit be. Ya, sedikit-sedikit aja. Selain ini ya. Aduh. Kelompok 1, ada yang mau masih belum paham? Sudah? Ya. Sudah ya ini? Sudah ya? Nah, ini ya. Nalin. Dapat ini. Ya. Karena gambarnya tidak ini, jadi begini.
Sudah? Sudah, tidak apa-apa. Ini siapkan ya, siapa yang mewakili akan mempresentasikan hasil kerja kalian ya. Nah, nanti boleh ditempel di sini, jadi kalian jelaskan saja. Boleh tempel sini, boleh tempelkan di sini, boleh ditempelkan sini, nanti jelaskan ya. Oke, sudah semua? Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 3 sudah siap? Siapa yang kira-kira mau maju duluan untuk mempresentasikan? Bagaimana kalau kita kasih kelompok 1 dulu? Atau kelompok 2 dulu? Kelompok 2, oke, kita persilakan siapa yang mewakili kelompok 2? Aja silakan. Apa ya? Oke, silakan Afan. Nah, silakan. Silakan Afan untuk mewakili kelompok 2. Oke, kelompok 2 mendapatkan tugas menyusun langkah sikat gigi. Oke, silakan tampilkan hasilnya di papan ini Pak. Ya. Boleh tempelkan dulu dan jelaskan. Atau mau pegang aja atau mau ditempel? Tempel. Nah, ayo, silakan Afan. Nah, Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Iya. Nah, langkah sikat gigi. langkah sikat gigi. Ya. Pertama, ambil pasta gigi dan sikat gigi. Yang pertama ambil pasta gigi dan sikat gigi. Nah, mana? Ibu zoom dulu ya, biar kita sama-sama melihat yang di sini. Nah, kita zoom. Nah, terus apa lagi? Sikat dengan gerakan naik turun. Sikat Dengan gerakan naik turun. dengan gerakan naik turun. Terus apa lagi? Gunakan gerakan memutar. Gunakan gerakan memutar. Terus Sikat permukaan gigi atas. sikat permukaan gigi di atas. Oke, terus Sikat permukaan gigi bawah. oke. Bersihkan bagian lidah. Nah, Berkumur dengan air. ya. Nikmati senyum gigi yang bersih. Oke. Nikmati senyuman gigi yang bersih katanya. Oke. Bagaimana kelompok yang lain, ada yang mau ditanggapi? Atau ada yang kurang pas? Atau sudah pas? Sudah pas. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo, silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok 1. Oke. Kelompok 1 ya, dengan pembahasan KPD yang berbeda, yaitu langkah-langkah cara mencuci tangan dengan pola melihat gambar pada kolom masing-masing. Silakan siapa yang mewakili? Ya, oke. Silakan. Mau ditaruh sini boleh atau mau dibacakan? Bacakan saja.
tidak?